Hai sobat semua, selamat datang di channel Azongkiri. Kali ini saya kembali akan mereview kisah horor versi anime Jepang. Dan sekaligus langsung 3 episode. Bila nanti ada yang memiliki penjelasan lain tentang misteri ini, silakan ketik di kolom komentar. Video ini berisi full spoiler. Jadi untuk lebih merasakan keseramannya, silakan kalian nonton film aslinya ya. Ya, sebelum saya mulai, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar saya semangat untuk terus membuat review kisah-kisah selanjutnya. Langsung saja kita ke kisah pertama. Kisah ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang bernama Sai. Sai ini hendak pergi ke desa menemui neneknya bersama ibunya. Di tengah perjalanan menuju rumah neneknya, Sai dan ibunya melihat anak-anak berlari seperti ketakutan. Sai mendengar anak-anak itu menyebut nenek gagak. Lalu Sai bertanya kepada ibunya, siapa nenek gagak yang dimaksud anak-anak itu? Tapi ibunya juga tidak tahu. Tak lama terlihatlah seseorang di depan mereka yang berjalan pelan ke arah mereka. Si ibu mengatakan kepada Sai, mungkin itu yang disebut nenek gagak oleh anak-anak tadi. Sai jadi heran dan bertanya kembali kepada ibunya, kenapa anak-anak tadi berlari semua? Tapi ibunya juga tidak mengerti. Di dalam hati, ibunya mengira mungkin anak-anak tersebut lari karena orang itu pasti menakutkan bagi anak-anak seusia mereka. Saat mereka berpapasan dengan orang tersebut yang ternyata seorang nenek, saya pun menyapa nenek tersebut. Konnichiwa. Dan nenek itu pun menyapa kembali. Saya dan ibunya melihat nenek itu masuk ke sebuah rumah. Ibunya pun agak merasa aneh dengan nenek itu dan mengatakan wajar kalau anak-anak tadi berlari. Sampailah mereka berdua di rumah neneknya. Di rumah nenek, saya bermain bola sendirian dan dilihatnya ibunya sedang mengobrol dengan neneknya. Saya memanggil-manggil ibunya untuk mengajak ikut bermain, tetapi ibunya terlalu asik mengobrol sehingga tidak mendengar saya memanggil dirinya. Saya melihat ke atas dan melihat sesuatu di atas itu. Entah apa yang dilihat saya. Tak lama, ibunya pun melihat ke arah saya bermain tadi, tapi tidak dilihatnya saya di sana. Ibunya pun khawatir dan segera mencari saya. Di depan sebuah rumah, ibunya mendengar suara seorang anak menangis. Dan dia yakin itu suara saya. Di bawah sebuah pohon, saya menangis. Dan seorang nenek menghampiri saya yang sedang menangis itu. Nenek itu bertanya kenapa saya menangis. Dan saya menjawab kalau dia jatuh dari pohon sewaktu hendak mau memanjat. Saat si nenek tersebut hendak memegang saya, muncullah ibu saya. Lalu ibu saya meminta maaf kepada nenek itu atas kesalahan saya yang sudah masuk tanpa izin. Lalu mereka pun pergi. Di perjalanan pulang, saya meminta maaf kepada ibunya karena sudah membuat ibunya khawatir. Ibunya mengatakan kalau dia memang khawatir, kenapa saya sampai pergi ke tempat orang asing sendirian. Dan saya menjawab, kalau di sana dia melihat mereka sedang bersenang-senang. Lalu ibunya menoleh ke belakang, tapi yang terlihat hanya nenek tadi. Dan ibunya bingung siapa ini maksud mereka oleh saya. Kisah kedua. Ini adalah kisah tentang seorang siswi SMA yang baru saja diputuskan oleh pacarnya. Siswi ini bernama Yuka. Yuka sangat sedih karena pacarnya ditikung oleh sahabatnya sendiri. Dan Yuka sangat tidak rela melihat pacarnya diambil oleh sahabatnya sendiri. Suatu hari, Yuka pergi ke perpustakaan sekolah. Di salah satu pojok perpustakaan, Yuka menemukan sebuah buku. Buku itu menceritakan tentang mitos Nyonya Pengembali. Di buku itu tertulis, bila seseorang menghubungi nomor telepon 94 kali pada pukul 11.59 malam, maka orang itu dapat meminta mengembalikan seseorang kepada Nyonya Pengembali itu.
Tapi Yuka merasa tidak percaya dan meletakkan kembali buku itu di raknya. Pada malam harinya, Yuka kembali bersedih, mengenang kebersamaannya dengan sang pacar. Dia sangat sedih. Mengapa pacarnya lebih memilih sahabatnya daripada dirinya? Lalu Yuka melihat ke arah jam. Waktu saat itu menunjukkan pukul 11.45. Yuka bergegas pergi menuju ke tempat telepon umum. Di dekat telepon umum, Yuka termenung. Di dalam hatinya sebenarnya dia tidak percaya dengan apa yang tertulis di buku perpustakaan waktu itu. Tapi dia ingin mencobanya. Yuka melihat jamnya menunjukkan masih pukul 11.58. Kurang 1 menit lagi. Lalu Yuka mulai menggunakan telepon umum itu dan mencet nomor 9 4 kali. Tetapi di nomor itu tidak ada jawaban. Tiba-tiba nomor yang dituju itu ternyata aktif. Dan Yuka pun kaget. Segera Yuka mengajukan permohonannya agar pacarnya kembali, walau dengan perasaan ketakutan. Setelah selesai, Yuka langsung bergegas pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Yuka melihat ada vas bunga di meja sahabatnya yang berebut pacarnya. Datanglah teman sekelasnya Yuka menjelaskan kepada Yuka bahwa sahabatnya itu sudah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Yuka pun seketika merasa terkejut dan ketakutan karena merasa bersalah. Dia merasa ini akibat perbuatannya, tapi dia juga merasa itu hanya kebetulan dan bukan salahnya. Sewaktu hendak pulang, Yuka berpapasan dengan mantan pacarnya. Mantan pacarnya ini terlihat bersedih dan menyatakan penyesalannya kepada Yuka atas kematian sahabatnya. Dia merasa bersalah karena seandainya dia mengantar sahabatnya Yuka waktu itu, mungkin hal ini tidak terjadi. Lalu Yuka menenangkan mantan pacarnya itu dan mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Itu murni akibat kecelakaan. Di malam hari, Yuka tidak bisa tidur. Dia terus terbayang akan perbuatannya. Pacarnya memang kembali. Berarti buku itu benar-benar mengabulkan keinginannya. Dan Yuka kembali teringat akhir tulisan di buku tersebut yang mengatakan bahwa keesokan harinya harus menelpon kembali ke nomor 94 kali di waktu yang sama, yaitu 11.59 malam, untuk mengucapkan terima kasih. Yuka tersentak bangun karena waktu sudah malam dan takut kalau tidak keburu lagi menelpon. Yuka sebenarnya tidak percaya, tetapi takut kalau seandainya itu benar maka akan terjadi sesuatu pada dirinya. Bergegaslah Yuka pergi menuju tempat telepon umum. Yuka melihat jamnya. Waktu menunjukkan pukul 11.58. Tetapi dalam telepon umum itu masih ada orang. Lalu Yuka pun mengetuk pintu telepon umum itu, meminta tolong agar bisa orang itu memberinya kesempatan menelpon semenit saja. Tapi Yuka pun terkejut. Ternyata orang di dalam telepon umum itu adalah sahabatnya yang telah meninggal karena kecelakaan kemarin. Kisah ketiga. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak kecil bernama Takeshi yang mengunjungi neneknya di liburan musim panas. Di perjalanan, saat sudah memasuki kampung neneknya, Takeshi melihat sebuah rumah. Dan Takeshi melihat sosok anak laki-laki di rumah itu. Setibanya di rumah sang nenek, Takeshi langsung menanyakan kepada neneknya siapakah yang tinggal di rumah dekat gunung yang dilihatnya tadi. Tiba-tiba dengan wajah serius, si nenek mengatakan kepada Takeshi bahwa di rumah itu tinggal seorang nenek yang jahat. Dan Takeshi tidak boleh ke sana. Tak lama, keponakan Takeshi datang menemui Takeshi. Dan Takeshi pun juga menanyakan kepada mereka tentang rumah di dekat gunung yang dilihatnya tadi. Takeshi ingin pergi ke sana dan mengajak mereka semua. Lalu pergilah mereka menuju rumah itu. Rumah itu sepi tak berpenghuni. Mereka sepakat untuk bermain petak umpet di sana. Dan mulailah mereka bermain. Takeshi naik masuk ke lantai atas rumah itu. Dan dilihatnya rumah itu sangat seram. Takeshi bingung dan mau sembunyi di mana. Tapi dilihatnya temannya masih berhitung. Takeshi penasaran kenapa anak yang dilihatnya waktu itu tidak ada. Lalu Takeshi membuka sebuah pintu untuk bersembunyi. Takeshi terkejut
karena dilihatnya ada boneka jerami yang memakai baju persis seperti anak laki-laki yang dilihatnya di dalam ruangan itu. Tiba-tiba terdengar suara di bawah tangga menuju ke tempat Takeshi. Takeshi pun kaget dan dilihatnya temannya sudah tidak ada di bawah. Suara itu terus mendekat membuat Takeshi tambah takut. Takeshi langsung masuk ke dalam ruangan yang ada boneka jerami tadi. Dengan sangat ketakutan, Takeshi bersembunyi. Tiba-tiba pintu terbuka. Takeshi merasa sangat ketakutan. Dan sebuah tangan yang sangat besar mencengkram boneka jerami itu. Di rumah nenek Takeshi, orang tua Takeshi berpamitan pulang. Ibunya Takeshi merasa kalau ada sesuatu yang dia lupa. Tapi suaminya mengatakan bahwa tidak ada yang terlupa dan itu hanya perasaannya saja. Tapi sang nenek mengetahui bahwa cucunya Takeshi sudah menjadi boneka jerami di rumah tua dekat gunung dan menjadi terlupakan. Demikianlah sobat kisah kali ini. Terima kasih untuk sobat semua yang sudah mampir di channel ini. Nantikan kisah selanjutnya ya. Sampai jumpa.